Shalom, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivrianti Marnita Neno dengan NIM 20030300033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas ujian tengah semester pada semester ganjil pada mata kuliah pengantar ilmu sosiologi tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Konfederasi. Menurut Al Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern. Pada negara kesatuan, menurut C.V. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenangnya legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Pada negara federal, menurut C.V. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya berkembang, yaitu konsep kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan bagiannya. Beberapa macam negara federal. Yang pertama itu federalisme di Amerika Serikat. Yang kedua federalisme di Uni Soviet. Yang ketiga federalisme di Indonesia. Pada Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 sampai dengan Agustus tahun 1950. Kita masuk pada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada badan eksekutif, biasanya terdiri atas kepala negara, seperti raja, presiden, beserta menterinya. Sedangkan pada badan legislatif atau legislatur, itu mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Pada badan yudikatif itu merupakan kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Partisipasi politik. Pada partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa. Pada sifat dan definisi partisipasi politik itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama itu partisipasi politik di negara demokrasi. Yang kedua itu partisipasi politik di negara otoriter. Yang ketiga itu partisipasi politik di negara berkembang. Dan yang keempat itu partisipasi politik melalui new social movement atau disebut
atau bisa juga disingkat sebagai NSM, dan kelompok-kelompok kepentingan. Kita akan masuk pada partai politik. Di sini partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Ada juga sejarah perkembangan partai politik. Pada sejarah perkembangan partai politik, pertama-tama itu lahir di negara-negara Eropa Barat, itu negara-negara berkembang, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Jadi menurut Zygmunt Neumann, itu partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, itu partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir atau terorganisasi secara stabil dengan tujuan mereka adalah merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya. Di sini juga kita akan masuk pada fungsi partai politik. Setelah kita mengetahui partai politik, sejarah perkembangan partai politik, kita akan masuk pada fungsi partai politik. Di sini fungsi pada partai politik itu terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama itu fungsi partai politik di negara demokrasi. Jadi fungsi partai politik di negara demokrasi itu sebagai sarana komunikasi politik. Sedangkan yang kedua itu fungsi partai politik di negara otoriter. Fungsi partai politik di negara otoriter itu sebagai pelopor revolusioner, yaitu untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah fungsi di negara berkembang. Fungsi partai politik di negara berkembang itu sebagai sarana penting dalam kehidupan politik. Di sini juga kita akan masuk pada klasifikasi sistem kepartaian. Setelah kita membahas tentang fungsi partai politik, kita masuk pada klasifikasi sistem kepartaian. Menurut Durkheim,
mengenai pengaduan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu yang pertama sistem partai tunggal, yang kedua itu sistem dwi partai, dan yang ketiga itu sistem multi partai. Pada sistem pemilihan umum itu berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu single member constituency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil, dan biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua itu multi member constituency, itu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Jadi pada sistem pemilihan umum di Indonesia itu dibagi dalam beberapa zaman. Yang pertama itu pada zaman demokrasi parlementer. Pada zaman perkembangan parlementer itu terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada zaman demokrasi terpimpin itu yang kedua itu pada tahun 1959 sampai 1965. Dan pada zaman demokrasi Pancasila itu pada tahun 1965 sampai tahun 1998. Dan yang terakhir itu pada zaman reformasi itu pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Jadi baik, mungkin ini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.